Nah, Allah satu sifat ketuhanan. Kedua, ubudiyah. La ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Ya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitas ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah, itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, Qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender, diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang, kualifikasinya antum yang dapat, tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan, nggak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Untuk merawat nih ya, teman-teman santri begini. Tiba-tiba ada perilaku yang nggak sesuai dengan harapan antum. Bisa kecewa. Saya rawat-rawat, saya begini, begitu. Ternyata perlakuan kamu begini. Padahal yang nitipkan rezeki juga Allah. Yang menetapkan dia hadir di sini Allah, ya kan? Maka ketika muncul sifat itu, hilanglah kemudian keberkahannya. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka ada sifat bijak, tenang hati kita, kita bisa membaca, oh ini, itulah tadabbur. Mungkin maknanya begini ya. Dia dititipkan supaya memotivasi kita lebih memberikan perhatian lagi. Kemudian perhatian itu tiba-tiba anaknya bisa berubah. Itu yang disebut Allah. Rahman, puncak perhatian yang luas kepada siapapun tanpa batas. Rahim, spesifik rasa kasih untuk setiap insan beriman. Rahman dan Rahim, singkatnya rahmat untuk semua. Di orang Islam tuh kalau bismillahirrahmanirrahim baik, sama non muslim baik, punya tetangga Kristen dibaikin, yang Hindu dibaikin, yang Buddha dibaikin, itulah Rahman. Apalagi pada muslim, apalagi keluarga sendiri. Sama istri rahmah, sama suami rahmah, sama anak-anak rahmah. Itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau bismillahirrahmanirrahim itu benar kita amalkan. Indah masak makanan kata Nabi. Masih ingat hadisnya? Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah makanan itu walaupun kuahnya. Apa landum kuahnya itu? Tapi cara memahaminya mesti sempurna. Jangan sampai antum makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga gitu ya. Yang dimaksud Nabi itu salah satunya adalah bima ma'na wa kama qala wa kama qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud walaupun masak kuah saja, kalau baunya nyampe jangan sampai tetangga salah tafsir. Kan sekarang banyak bumbu kan? Halo? Bumbu opor yang dimasak tempe kan? Kan yang nyampenya bau opor. Dia nggak tahu kalau masak tempe. Maka bagikan supaya tidak salah paham. Tapi pertanyaan saya, apakah di hadisnya itu ada khusus untuk orang Islam saja? Tidak. Ini tetangga di sini mungkin tidak semua muslim nih. Ya kan? Ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Sampai berita di sini ada air, ada makan, bagi. Jangan sampai datang ke sini. Pak, kemarin kayaknya bagi sembako. Iya, cuman sayang ibu kafir. Enggak boleh begitu. Hati-hati itu dosa hukumnya, enggak boleh. Ya, bagi. Sebelum diminta datangi. Ya. Pagi Bu, oh iya pagi Pak, ini ada sedikit nih. Oh, kok banyak sekali ini, terima kasih. Bapak baik banget, bukan saya, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Rasulullah yang mengajarkan kami untuk berbagi seperti ini. Ini bayarnya berapa? Nggak ada bayar. Oh gitu ya, Islam begitu ya? Iya tuh. Itu keindahannya. Ya, 3 hari kemudian bisa diketok lagi Anda. Assalamualaikum, udah bisa assalamualaikum tuh, ya kan? Alhamdulillah tuh. Begitu Anda buka, dia tanya kan, apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Kita nikmat merasakan itu. Itulah indahnya Islam. Ya, masih ingat hadis tentang pohon? Ya kan? Kalau ada pohon, ada buahnya ke tetangga, dibagi kan? Hakun mustarak kan? Lihat nih musyawarah di depan ada pohon mangga, pohon apa? Kalau itu buahnya keluar, jangan protes kalau diambil orang. Karena hak berbagi, hakun mustarak.
Anda punya pohon rambutan, rambutannya ke tetangga, jangan sampai nunggu dia meminta. Antarkan. Assalamualaikum, ketok, kan? Atau non muslim, nggak apa-apa, selamat pagi, gini, atau kita niatkan diberikan hidayah. Diketok, ada apa Pak? Ini, depan kan ada rambutan. Ya saya tahu punya bapak kan? Iya bukan, tapi kan ibu selalu melihat buahnya, kadang-kadang kedapatan sampahnya. Saya mohon maaf, ini bagian ibu yang sini. Gak usah minta sama saya. Kalau sudah merah, ya, oh saya senangnya yang kuning aja, nggak apa-apa. Kalau sudah menguning, Tommy kan senang yang hijau ya. Mesti hijau udah dipetik gitu. Baik, saya senangnya nggak apa-apa. Silahkan ambil, ini bagian ibu. Kok begitu? Dari mana aturannya? Islam yang mengajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan jangan biarkan orang menikmati pemandangannya tidak merasakan hasilnya. Ambil aja bu, ambil. Udah pulang. Hikmat bertetangga begitu. Ya, walaupun dia bukan muslim, kita terangkan, kita sampaikan. Islam yang mengajarkan demikian, datang hidayah. Cuman kadang-kadang memang besoknya ayam kita main ke situ. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan kan, dia sembelih itu. Malamnya dia WA, terima kasih ayamnya enak banget gitu. Adalah kita rawat-rawat. Nggak apa-apa, mungkin itu asbab hidayahnya. Ya. Jelas sampai sini? Itulah rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi dengan siapapun kita bisa berdamai dan memberikan warna dalam dakwah itu dengan penuh ketenangan. Kita nggak punya musuh, setan aja udah susah kok. Setan aja satu-satunya musuh udah susah, mau ditambah lagi. Jadi selalu melihat sesuatu dengan rahmat. Itu indah. Saya diajarkan oleh guru-guru kami itu, walaupun orang itu pendosa sekalipun, kita nggak tahu kapan dia taubat. Jadi selalu melihat celah kebaikan pada orang lain. Minimal doakan. Ya, sentuh dengan kata-kata yang baik, doakan. Atau kirimi hal-hal yang baik. Mungkin dengan itu jadi pintu hidayah. Anda itu ingin orang berubah baik atau ingin mencelahnya. Makanya saya sering katakan ya, kalau ada orang berbuat salah, yang diperbaiki itu perbuatannya, bukan dicela orangnya. Ya, bukan dicela orangnya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, mukanya mirip betul dengan seorang penjahat di masa-masa jahiliyah. Ya, itu penjahat akidah karena mengganti ajaran Nabi Ismail itu ya dengan patung-patung berhala, namanya Amr bin Luhai. Ya, lalu ketika disampaikan wajahmu mirip dengan si fulan, kata sahabat mulia ini, ya Rasulullah, apakah ini tanda kejelekan? Kata Nabi, bukan. Bukan. Tapi Nabi ingin memberikan gambaran tidak semua orang yang terlihat begitu memiliki perbuatan yang serupa. Makanya di Islam orang jahat pun, orang buruk kadang-kadang nggak disebut nama, cuman inisialnya saja. Fir'aun kan gelarnya, Abu Lahab gelarnya, nggak pernah disebutkan nama aslinya. Karena boleh jadi ada orang yang punya nama yang serupa, yang berbeda perilakunya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, mohon maaf, jangan dieksploitasi, jangan disudutkan, jangan diburuk-burukan namanya, karena yang salah perbuatannya. Karena khawatir ada orang dengan nama yang serupa, dia harus menanggung beban yang sama. Jelas sampai sini? Itulah rahmatan lil alamin, itulah bismillahirrahmanirrahim. Itu baru terpisah dari Quran, belum kita sambungin. Kalau bismillahirrahmanirrahim nyambung dengan Fatihah, maknanya apa? Kalau nyambung dengan Al-Baqarah, maknanya apa? Kenapa di At-Taubah tidak ada? Itu bab yang berbeda. Saya bersyukur MC-nya cuma bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau sampai Al-Fatihah nyambung lagi. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa dari teman-teman semua. Allah membimbing kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan membimbing kita lebih ikhlas dalam berdakwah. Terima kasih teman-teman di musyawarah, adik-adikku yang sedang menghafal Quran, semoga dimudahkan jadi penghafal yang baik, dan untuk guru-guru yang mengajar semoga semua menjadi jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala.